Siap. Ya, pertama kelas 10 kelas 2. Ahmad Jordan. Hadir, Pak. Kemudian Kansa. Ada, Pak. Amira. Hadir, Pak. Arianta. Hadir, Pak. Ayesha. Hadir, Pak. Diana. Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Hebat. Hadir, Pak. Elisa. Hadir, Pak. Kansa. Hadir, Pak. Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Muhammad Dapin. Hadir, Pak. Muhammad Farid. Muhammad Farid ada? Nggak ada ya. Kemudian Nabila. Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Naura. Hadir, Pak. Nasya. Hadir, Pak. Raka. Hadir, Pak. Satrio. Hadir, Pak. Safira. Hadir, Pak. Siti Aisyah. Hadir, Pak. Sabil. Risa. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Fakila. Hadir, Pak. Jamora. Jamora ada? Hadir, Pak. Muhammad Gazi. Hadir, Pak. Iya. Ya, ada yang Saya hadir, bertanya? Pak. Saya baru balik dari toilet, Pak, tadi. Oh, Sabil ya. Iya, Pak. Oke, yang sekalian, materi kita hari ini adalah kemarin kita telah ulangan. Sekarang kita masuk materi baru, ya, yaitu kemarin tentang tentang litosfer. Sekarang masuk materi tentang atmosfer ya. Temuan kemarin sudah sampai ya, atmosfer. Kemarin sampai ke kemarin sampai angin ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sekalian, kemarin kita sudah masuk materi tentang tidak sampai ke El Nina dan El Nino, ya, dan sekarang masuk ke materi angin. Ya. Sebelum saya memasuki tentang materi yang berikutnya, saya akan review materi yang kemarin dulu.
Dapa. Halo Dapa. Ya, Pak. Oke. Kemarin kita sudah bicara sampai kepada tentang El Nino ya. Kira-kira menurut kamu itu El Nino itu apa? Kalau menurut saya El Nino itu fase hangat, Pak. Disebabkan oleh Apa ya kemarin? Sistem interaksi kalau nggak salah. adanya Di pusat dari Timur Tengah, Samudra Pasifik Samudra Pasifik. Ya benar, sorry. Samudra Pasifik kalau bergerak ke wilayah Indonesia. Oke, lanjut ke apa namanya, Dimas. Ya, Halo, Pak. Dimas. Ya. Apa yang kamu tahu tentang angin? Angin itu kan pada dasarnya berupa udara yang bergerak secara sistematis di bumi yang berubah-ubah setiap musim. Ada yang dari bertekanan tinggi ke tekanan rendah, Pak. Oke. Satu lagi ya. Kansa Tahira. Halo, Ya, Pak. Kansa. Oke. Angin tadi kan sudah dijelaskan oleh Dimas, yaitu pergerakan udara dari yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah, maka terjadilah yang disebut dengan angin. Penentu dari pergerakan udara tadi apa? Kansa? Faktor utamanya apa yang menyebabkan terjadinya pergerakan angin tersebut? Lokasi bumi. Hah? Lokasi bumi. Lokasi bumi itu siapa lagi? Yang paling utama adalah Perbedaan tekanan yang udara. menyebabkan jadi panas itu apa? Intensitas sinar matahari. Oh, jadi utamanya, ya faktor utamanya adalah penyinaran matahari. Ya, jadi menyebabkan udara di satu tempat tekanannya menjadi berubah, yang satu tinggi, yang satu menjadi, sehingga terjadilah pergerakan dari udara yang bertekanan tinggi bergerak ke udara yang bertekanan. Itu adalah yang dimaksud dengan pengertian dengan. Oke, kita lanjut sekarang ya. Materi berikutnya kita mulai sama-sama ya. Jadi angin ini ya yang tadi kita sudah sampaikan, yang tadi sudah disampaikan oleh teman kamu Dimas, bahwa udara yang bergerak ya, dari daerah yang bertekanan udara tinggi ke udara bertekanan rendah. Itu definisinya. Faktor utamanya adalah intensitas sinar matahari. Itu penyebabnya. Ya, penyebab utamanya. Dan nanti ada pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, sekarang kita masuk sistem angin. Pertama adalah angin tetap. Ya, angin tetap. Nah, angin tetap ini ya yaitu terdiri dari angin barat. Angin barat yaitu atau juga disebut dengan angin musim timur dan musim barat. Angin yang bertiup dari 35 derajat lintang utara atau lintang selatan menuju ke 60 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kemudian angin kutub, angin yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara tinggi
ya, yang dimana yang udara bertekanan tinggi yaitu di daerah kutub kanan yang menuju ke daerah yang bertekanan rendah, ya, yaitu daerah yang daerah sedang, itu namanya angin. Kemudian angin pasat, ya. Angin pasat, angin yang bergerak dari subtropis, ya. Subtropis itu 30 derajat lintang utara sampai dengan atau 30 derajat lintang selatan. Menuju kemana? Menuju ke ekuator. Nah, yang ke angin pasat ini, ya ada lagi yaitu namanya angin antipasat. Angin antipasat yaitu pengembangan udara di khatulistiwa yang mengakibatkan massa udara selalu ringan. Udara ringan tersebut bergerak vertikal, ya. Vertikal itu menuju bergeraknya itu ke utara, ya, dan mengalir secara mendatar ke daerah subtropis. Itu namanya, kalau angin pasat itu, ya, angin pasat itu kan ini bumi nih kan, ini garis khatulistiwa. Angin pasat itu kan dia dari daerah subtropis, ini misalnya yang saya garisin putus-putus ini 30 derajat, ya. Nah, dia akan bergerak masuk ke daerah ekuator. Ini garis khatulistiwa ini. Garis khatulistiwa atau garis lini atau garis ekuator sama aja, ya. Nah, garis itu namanya kalau dibilang garis lini, garis ekuator atau garis khatulistiwa sama, yaitu garis yang membelah bumi menjadi dua, utara dan selatan. Nah, ketika dia bergerak dari dari 30 derajat menuju ke ekuator, nah ini namanya angin pasat. Nah, kebalikannya kalau dia bergerak dari ekuator menuju ke daerah subtropis, nah ini disebut dengan angin antipasat, ya. Nah, ini adalah penggambaran daripada angin pasat dan angin antipasat. Ya, itu, ya. Paham ya dari penggambaran ini kamu bisa. Kalau tadi ya yang angin kutub itu berarti daerah angin yang bergerak dari daerah kutub, ya, di daerah kutub nih yang di utara, kutub utara, ini yang di selatan, kutub selatan. Dia bergerak dari kutub, ya, dari kutub selatan, berarti dia dari kutub selatan ini ke sini. Nah, selatan. Nah, ini adalah angin kutub dan angin kutub dan angin pasat. Oke ya, paham ya. Jadi yang dari kutub menuju daerah sedang namanya angin kutub. Kemudian dari daerah sedang atau subtropis ke khatulistiwa atau ke ekuator namanya angin pasat. Dari daerah ke ekuator ke daerah atau daerah subtropis disebut dengan angin pasat. Oke, itu ya. Lanjut. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah angin siklon. Angin siklon jika dua jenis massa udara yang bertentangan bertemu, ya, bertemu ya. Nah, kemudian penyebabnya adalah rotasi. Rotasi menyebabkan arus udara membentuk lengkungan, selanjutnya membentuk pusaran yang bergerak ke pusat arus udara bertekanan rendah. Itu namanya angin siklon. Jadi gini, jadi tadi ada angin pasat dan angin pasat dan angin antipasat kan. Nah, ini kan dia dari daerah sedang menuju ke ekuator. Nah, kenapa dia dari angin pasat ini nggak menembus ke khatulistiwa atau garis ekuator, dia sehingga masuk ke daerah selatan?
Karena pengaruh rotasi bumi, ya, rotasi bumi. Dimas, apa itu rotasi bumi, Dimas? Pergerak perputaran bumi pada porosnya. Pengaruh daripada rotasi bumi, berputaran bumi pada porosnya menyebabkan angin yang angin pasat ini yang dari subtropis masuk ke ekuator nggak tembus sampai ke daerah selatan. Sebaliknya dia akan masuk kembali ke daerah subtropis. Nah, itu kan ya. Nah, kemudian antara angin antipasat dan angin pasat ini nanti dia bertemu, ya, maka akan terjadi yang namanya angin siklon. Ya. Nah, dari utara dia masuk ke ekuator, dari ekuator dia menuju ke utara sehingga terjadilah angin. Ya, jika dua jenis massa udara yang bertentangan bertemu, ini dia bertemu, maka terjadilah yang namanya angin siklon yang berputar memiliki menjadi pusaran, ya, yang disebut dengan angin siklon yang cukup berbahaya kalau misalnya dia bertemu dengan dia menjadi. Kalau di Indonesia itu tekanan kecepatannya sangat rendah yang disebut dengan istilah angin puyuh, tapi itu bukan bagian daripada angin siklon, ya. Tapi contohnya, ya, contoh angin siklon itu seperti angin puyuh yang berputar, ya, itu seperti itu, ya. Itu ya pengertian dengan angin siklon. Paham ya anak sekalian? Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini dia. Ini contoh realnya. Ya, ini angin siklon dan angin antisiklon. Ya, ini gambarnya, ya. Ini adalah pergerakan ini yang titik-titik lurus di tengah ini ada garis khatulistiwa, ya. Di tengah. Nah, ini ketika udara di daerah apa namanya? Ini yang belahan selatan yang sebelah sini, ya. Nah, ini yang gambar atas itu adalah gambar sebelah utara, ya. Nah, ini apa yang Bapak jelaskan tadi, ya. Jadi ketika dia masuk dari subtropis ke khatulistiwa, nah, ini namanya angin siklon. Kalau yang ini ketika dia keluar namanya antisiklon. Pertemuan daerah-daerah ini namanya nanti angin. Inilah yang penggambarannya seperti ini. Oke. Ini adalah di wilayah yang atasnya ini adalah belahan selatan daripada bumi kita, sedangkan yang gambar bawah ada belahan bumi bagian selatan. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ya, ini angin lokal, angin periodik, angin lokal yang ada di Indonesia. Yang kedua tadi kan di sini disebut jenis angin itu adalah angin yang tetap. Nah, ini angin yang tetap, ya. Nah, yang kedua adalah angin periodik. Angin periodik, ya. Nah, angin periodik ini yaitu yang pertama adalah angin muson atau angin musim. Ya. Angin yang arah gerakannya berganti arah setiap periode setengah tahun sekali. Ya, itu angin muson atau angin musim. Ya. Kemudian daerah-daerah yang dilintasi oleh angin muson, ya, yaitu angin periodik harian, yaitu angin darat dan angin laut. Itu adalah waktunya yang kalau angin darat itu yang apa namanya pergerakannya itu terjadi apa namanya nah, angin darat ini terjadi pada saat malam hari, yaitu
Sedangkan angin laut terjadi pada siang hari. Ya. Nah, kemudian angin periodik yang berikutnya adalah angin gunung dan angin lembah. Pada siang hari, di mana puncak daripada gunung itu lebih banyak menerima sinar matahari. Ya, jadi kalau misalnya siang hari itu, ya, gunung itu banyak menerima sinar matahari, sehingga daerah gunung ini menjadi tekanan udaranya menjadi min atau rendah, ya. Maka ketika pada siang hari, angin lembah itu dari lembah angin bergerak ke pegunungan ke atas, ya. Maka pada siang hari disebut sebagai angin lembah, ya. Sedangkan malam hari disebut sebagai angin gunung. Anginnya, ya, malam hari itu gunung tekanannya tinggi, lembah tekanannya renggang atau rendah, sehingga terjadilah pergerakan kalau siang hari itu dari gunung menuju ke daerah lembah. Nah, ini lembah. Oke, itu angin periodik yang waktunya memang relatif singkat. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah angin yang berikut, angin pon atau angin terjun atau angin jatuh panas, sama aja itu. Nah, angin ini terjadi karena, ya, jadi ini misalnya ini ada ini laut, kemudian ini gunung, ya. Nah, kemudian terjadi penguapan, ya, penguapan, terjadilah awan. Nah, awan ini terbawa oleh angin ke daerah pegunungan, karena kemudian daerah pegunungan ini dipaksa naik ke atas. Nah, karena terbentur oleh adanya gunung. Nah, di daerah gunung inilah terjadi yang namanya hujan. Hujan ini namanya hujan orografis. Ya, hujan yang terjadi di daerah pegunungan namanya hujan orografis. Nah, ketika dia sudah terjadi hujan, ya, tetapi anginnya masih ada tersisa dan jatuh di balik gunung ini. Nah, angin inilah yang disebut dengan angin jatuh panas atau angin terjun atau angin pon. Nah, anginnya ini karena tidak membawa uap air sehingga dia panas. Nah, maka nanti angin ini, ya, angin jatuh panas ini biasanya merusak tanaman-tanaman yang ada di daerah lereng pegunungan tersebut. Ya, contohnya misalnya di daerah Deli Serdang, ya, di daerah di Sumatera sana itu merusak pohonan tebu. Ya, kalau di daerah Jawa merusak pohonan kalau di daerah Jawa itu merusak pohon tebu, kalau di Sumatera merusak pohon tembakau. Ya, tembakau. Nah, ini yang disebut sebagai angin jatuh atau angin jatuh panas atau angin pon. Ya. Itu, ya. Ini namanya angin periodik yang keempat, ya. Jadi angin pon atau angin jatuh panas adalah angin yang bergerak menuruni lereng pegunungan, biasanya bersifat kencang, kering, dan panas. Ini terjadi sebagai akibat adanya udara yang bergerak ke puncak dengan membawa uap air, ya. Ya. Jadi ini, ya. Jadi angin ini ada dua, yaitu angin tetap dan angin periodik. Oke. Dua materi ini yang Bapak sampaikan.
Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang berkaitan dengan angin? Silakan. Atau ada peristiwa lain yang pernah kamu dapatkan berkaitan dengan angin yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dapa, ada yang mau ditanyakan? Dimas? Kalau menurut saya udah cukup Pak, penjelasannya udah cukup. Cukup ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya. Sekarang Bapak yang mau bertanya berkaitan dengan materi ini. Ya. Oke. Hebat, ada hebat. Halo hebat. Ada, Pak. Oke, hebat. Tadi dengar penjelasan Bapak ya. Iya, Pak. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang angin kutub, hebat? Angin kutub, Pak. Ya. Itu Hah? angin yang bergerak dari dataran tinggi ke dataran rendah kan, Pak? Dataran tinggi ke dataran rendah. Oke. Diana Budi, ada Ya, Pak. apa angin kutub itu? Dari penjelasan hebat, kamu bisa tambahkan? Ya angin yang bergerak dari daerah daerah tinggi menuju ke daerah yang bertekanan rendah. Angin kutub bertekanan tingginya di daerah mana? Udara tinggi. Ya, daerahnya daerah kutub. Nah, jadi maksud saya benar jawaban hebat sama kamu itu udah benar, cuma maksud saya yang bertekanan udara tekanan tingginya itu daerah mana, kan itu kan ada spesifikasinya, yaitu daerahnya yang bertekanan tinggi dalam kurung daerah kutub menuju daerah yang bertekanan rendah. Daerah tekanan rendahnya daerah mana? Daerah sedang. Ya, itu maksudnya ya, Diana ya. Hebat ya. Pak. Oke, jadi itu. Jadi sebenarnya udah benar tadi. Cuma spesifik daerahnya yang belum tersebutkan ya. Daerah yang bertekanan tinggi yaitu daerah tekanan tingginya daerah kutub. Ya, itu berkaitan dengan Oke. Saya lanjutkan ya. Fakila, ada Fakila. Fakila. Ya, Pak. Ya. Fakila. Apa yang kamu ketahui tentang angin pasat? Apa, Pak? Angin pasat. Angin yang bertiup sepanjang tahun ya? Berarti kamu tadi nggak dengerin ya. Angin pasat yang tadi Bapak gambarkan itu yang lingkaran bumi. Ya. Oke. Raka, ada Raka. Iya, Pak. Apa yang kamu ketahui tentang angin pasat? Angin pasat. Angin pasat itu angin yang bertiup sepanjang tahun, bukan Pak, dari daerah subtropis ke ekuator. Nah, itu benar. Tahunnya tadi siapa namanya Fakila udah benar sepanjang tahunnya. Tapi bergeraknya dari mana? Nah, betul, angin tetap sepanjang tahun, betul. Yaitu dari daerah subtropis ya, Menuju subtropis, ekuator. yaitu di mana garis subtropis itu di 30 derajat lintang utara menuju ke daerah ekuator atau daerah
daerah khatulistiwa. Oke ya, jadi itu tentang apa namanya angin pasar. Oke. Sabil, ada Sabil? Sabil? Halo Sabil? Iya, Pak. Sabil? Oke. Sabil, Apa, Pak? angin itu kan ada dua, angin tetap dan angin periodik ya. Coba kamu sebutkan ada berapa angin periodik itu? Angin periodik. Ada berapa angin periodik? Sabil, 3 ya, Pak? coba apa aja? Angin muson, Mm-mm. terus angin yang bertiup dari Australia ke Asia, terus angin gunung dan juga angin lembah. Terus apa lagi? Apa lagi ya, Pak? Ya, jadi Sore. angin periodik itu ada 4, angin muson atau angin musim, angin darat dan angin laut, angin gunung dan angin lembah, kemudian angin pon atau angin jatuh panas. Ya, jadi itu adalah apa namanya angin yang termasuk kategori angin periodik. Ya, jadi ada 4 ya, angin muson, yaitu angin darat, angin laut, kemudian angin gunung. Jadi di didempetkan angin muson, apa namanya, bergandengan ya, angin muson atau angin muson. Angin darat itu bergandengan dengan angin laut, ya. Kemudian angin gunung dengan angin lembah. Nah, kalau angin pon itu ya angin yang terjadi atau angin ya. Saya kira waktu sudah menunjukkan pukul 10.29 ya, karena saya setelah ini ngajar di kelas sebelah ya. Oke, saya kira materi kita hari ini itu saja ya, yaitu tentang angin yang bagian daripada angin, yaitu angin tetap dan angin periodik. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih Pak Selamat. Iya. Bisa ngobrol sebentar ya Pak? Oh ya, silakan Pak. Tapi anak-anak keluar dulu bisa atau gimana? Bisa nggak? Oh gitu. Bisa sebentar atau gimana? Atau ke ruang utama gimana? Oh nggak ada itu ya? Bikin breakout room aja, Pak. Keluar sebentar ya, kita ngobrol sebentar. Ya, silakan Pak. Masih di mute Pak. Pak Abu masih mute, di Pak. Ini masih banyak partisipannya. Iya, saya ngasih atau bergabung ke Zoom saya aja ya. Oh boleh. Terima kasih. Nanti saya kirim ID Zoom-nya ke Pak Selamat sama Pak Rosid ya. Iya, sebentar Oke, doang. makasih. Paling 5 menit. Iya, baik. Oke, salib dulu ya. Saya gabung ke Pak Bu nih Pak. Terima kasih ya. Ya, Gabung ke Pak Bu. sebentar lagi ya. Ya.
Assalamualaikum Pak Selamat. Waalaikumsalam. Ya. Nunggu Pak Rosid sebentar ya. Sebentar. Nggak lama-lama. Yang penting Iya. ya supaya ada masukan barangkali. Siap, Pak. Kalau dilihat doang nggak kasih masukan kan nggak ada gunanya tuh dilihat. Iya. Sebentar, saya telepon Pak Rosid dulu. Ya, Pak Selamat, apa Rosid join? Oh, udah join ya? Udah, Oke. monggo. Masih off cam Pak Rosid? Ya. Oke. Ayo. Langsung aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. monggo Pak Selamat. Terima kasih Pak Abu dan Pak Rosid. Pak Rosid mau ngajar ya? Langsung di Iya, kelas IP1 Pak. Ya, jadi mungkin saya langsung aja. Biasanya kan mungkin saya tanya agak panjang, tapi karena karena mepet, jadi saya langsung kasih masukan aja Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, maksudnya supaya agak cepat. Yang pertama ini saya sarankan sebaiknya ini ideal ya Pak ya, dalam arti idealnya gitu. Maka diterapkan sebagian atau semua. Lihat kondisi. Yang pertama idealnya itu diawali dengan masalah yang berkaitan dengan materi. Ini kebetulan angin ya Pak, kan agak gampang tuh. Misalnya Bapak tayangkan video tentang manfaat angin misalnya. Nah, tayangkan video tentang dampak keburukan angin, misalnya ada angin yang yang merusak dan sebagainya gitu. Mungkin sebagai bahan diskusi begitu diawali supaya ada hubungan antara yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Kalau bisa diawali dengan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau bisa memang lebih banyak, karena ini geografi ya Pak, kan banyak hal-hal yang faktual ya. Nah, kayak misalnya tadi untuk gambar mungkin ada tapi kurang lengkap menurut saya Pak. Jadi kalau misalnya ada angin darat seperti ini gambarnya, kalau misalnya angin muson seperti ini gerakannya itu lebih dilengkapi. Kayak tadi misalnya angin kutub, itu kan definisinya agak kabur kalau menurut saya tuh tadi, karena disebutkan dari tekanan tinggi ke sedang, tapi tidak disebutkan dari kutub yang bertekanan tinggi menuju ekuator yang bertekanan sedang. Jangan dibalik gitu, tinggi dulu kutub baru itu, jadi anak agak bingung gitu kelihatannya kalau menurut saya ya. Tapi kalau dari kutub yang karena bertekanan tinggi ke menuju ke daerah ini karena rendah, karena secara umum semua angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kan, itu maksud saya begitu. Nah, kalau bisa ada gambar setiap itu supaya ada perhatian. Kalau ada gambar biasanya anak lebih fokus begitu. Nah, kemudian ya selanjutnya pada saat maksud saya gini, idealnya itu mengurangi ceramah gitu. Nah, mungkin lebih banyak anak diminta untuk menyampaikan pendapat, atau mungkin caranya begini, Bapak bisa mereka suruh membaca dulu malamnya, paginya diskusi langsung. Nah, kamu baca tentang ini, tentang angin, ini misalnya sumbernya. Nah, besok kita diskusi. Atau mungkin sudah boleh diplot juga boleh, atau mungkin mereka membacanya di dalam kelas juga boleh Pak. Jadi Bapak kasih waktu 10 menit atau 5 menit, nah, tolong baca materi ini, nah, gitu. Nah, nanti anak-anak suruh menyampaikan pendapatnya, atau barangkali boleh diplot juga, misalnya absen 1, 4, 8 dan sekian, nanti membaca tentang angin pasat misalnya, nanti kamu jelaskan Bapak tunjuk nomor ini kamu baca ini misalnya, sehingga nanti Bapak tayangkan urutannya. Yang pertama jenis angin apa, nah coba untuk angin ini saya minta siapa atau nomor absen berapa, Bapak tunjuk suruh menjelaskan misalnya. Nah, jadi dia membaca dulu gitu, supaya lebih banyak aktivitas siswanya daripada gurunya gitu. Karena pada saat dia mencari kan itu berarti kan literasi.
pada saat dia menyampaikan kan berarti dia menyampaikan gagasan atau paparan. Jadi saya sarankan lebih banyak melibatkan siswanya, Pak. Mengurangi apa ya? Mengurangi Penjelasan itu. ya penjelasan Iya, langsung. ceramah. Karena anak-anak rasanya anak-anak pinter sekarang. Yang kedua sumber banyak, Pak. Mereka diklik aja. Angin muson apa sih? Gitu aja di Google langsung ketemu. Nah, tinggal bagaimana dia mengungkapkannya. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting banget barangkali setelah kita mempelajari sesuatu, maka manfaatnya itu apa yang kita pelajari, yang dimanfaatkan untuk apa. Ini apalagi kita kan berbasis agama ya. Ternyata bahwa angin itu karena Allah yang luar biasa, karena bisa begini gitu loh. Jadi diambil hikmah atau nilai-nilainya atau manfaatnya. Itu barangkali saran saya. Kemudian terakhir saja nih, tadi Bapak menanyakan tapi ditayangkan, Pak, gitu. Jadi sebenarnya kalau anak itu jeli tadi, ya tinggal baca apa ya Bapak tayangkan. Gitu. Nah, itu artinya kan mengurangi. Tadi saya mau di opa. Jadi saya amati dari awal gitu. Setiap Bapak menanyakan, selalu yang ditanyakan ada di tayangan. Gitu. Jadi kan ngurangi kemampuan daya pikir gitu. Nah itu aja. Secara umum bagus, sudah jalan. Anak-anak juga responnya bagus. On cam-nya hampir semuanya. Saya katakan semuanya sih ya, sedikit sekali yang tidak. Cuman kadang-kadang cuman kepalanya doang yang kelihatan segini. Ya mungkin sebenarnya pada terima kasih banyak Pak masukannya. Itu aja. Terima kasih banyak Pak masukannya. Nanti buat sebagian bahan evaluasi saya untuk pembelajaran lebih baik lagi ya Pak ya. Betul. Terima kasih banyak Pak. Sekali-kali juga boleh Bapak kasih game misalnya di pertanyaan-pertanyaan itu pakai game kan supaya lebih menarik. Itu prinsip saya, Bapak lebih banyak memanfaatkan IT atau media-media itu makin variatif, ya. Jadi pada saat pertanyaan bisa dilempar pakai game atau pakai media-media lain seperti Nearpod atau pakai netpad gitu ya. Itu juga bisa. Jadi maksud saya makin banyak aplikasi yang digunakan lebih menarik. Aplikasinya Pak ya. Itu aja saran saya. Terima kasih. Monggo Pak Abu barangkali ngasih masukan. Monggo. Ya baik. Sebentar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Selamat telah membersamai kami di SMS Selamat 2. Saya 2 kali ini supervisi Pak Rosid, Pak Selamat. Biasanya Pak Rosid ini kayak sumber biasanya. Oh iya. Tapi hari ini agak kurang ya. Biasanya dia menampilkan video gitu. Betul. Sekarang kurang nih. Jadi termasuk juga tentang literasi ya. Di awal biasanya anak-anak akan dirangsang bagaimana mereka pemahaman mereka tentang macam-macam angin sesuai dengan bahan bacaan yang pernah mereka pelajari atau video yang pernah mereka tonton. Jadi saya sepakat dengan Pak Selamat tadi. Termasuk juga belum mengingatkan anak-anak yang on cam tapi wajahnya belum sepenuhnya batuknya aja Pak, jidatnya. Iya. Termasuk tadi juga ketika post test, yaitu juga catatan saya juga Pak Rasid lupa dia men-take down tulisannya, kemudian menanyakan kepada anak-anak. Dan lucunya lagi, anak-anak nggak bisa menjawab pula, berarti dia tidak melihat layar. Iya, saya lupa opin tadi. Tinggal melihat layar dan dia bisa menjawab, tapi udah tertayang tapi nggak bisa juga menjawab tadi siapa sih Iba tuh siapa tadi itu. Oke. Ke depan apa jadi masukan di Pak Selamat tadi menjadi catatan ya. Kalaupun misalnya tidak bisa ditayangkan di awal, bisa misalnya memberikan penugasan kepada anak-anak untuk mencari video atau gambar yang belum ditayangkan, ya misalnya berikan tugas. Misalnya cari video tentang fenomena alam, angin yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Minggu depan anak-anak bisa kayak video dan bisa menjadi bahan ajar Pak Rosid untuk masa yang akan datang ya. Kalau Pak Rosid nggak sempat mencari video sendiri.
Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi ya, sesuai dengan apa masukan yang telah diberikan oleh Pak Selamat tadi. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Selamat, Pak Abu masukannya. Iya. Ya. Mohon maaf ya, bukan menyalahkan tapi mudah-mudahan enggak Pak, saling mengisi aja Pak. Gitu, ya saling ya, mengisi lah, betul, diskusi. Iya diskusi betul Pak. Kalau lebih baik kan lebih bagus lagi ya Pak ya nanti ke depan. Gak seperti biasanya Pak Rasid nih Pak. Oh, mungkin grogi kali Pak. Apa karena kemarin ada ujian apa namanya, ujian praktik anak-anak terus persiapan karya tulis sehingga belum bisa dengan baik Pak Rasid nih. Iya. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Makasih Pak Selamat. Sukses selalu buat Pak Abu, Pak Rosid ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih Pak Rasid ya. Iya Pak, sama-sama Pak Abu. Ya. Assalamualaikum. Salam.